Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Ela Astianingsih. Saya dari Prodi PJJ Sistem Informasi. Pada UTS kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan proses bisnis. Jadi, em, arti dari proses bisnis itu sendiri adalah aktivitas pada area fungsi utama bisnis yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Ini bisa melibatkan departemen, fungsi, dan pemangku kepentingan dalam suatu organisasi tersebut. Lalu di sini ada beberapa contoh proses bisnis, yaitu ada penjualan, manufacturing, dan produksi, keuangan dan akuntansi, dan juga kepegawaian. Di sini dari penjualan seperti pengembangan strategi pemasarannya, lalu pemasaran produknya, lalu penjualan dan distribusi. Lalu pada sisi manufacturing dan produksi ada assembling produk dan pengecekan kualitas. Lalu pada sisi keuangan dan akuntansi, yang pertama ada perencanaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, manajemen kas, dan kontrol biaya. Lalu pada sisi kepegawaian ada rekrutmen, training, mutasi, juga cuti. Beberapa ini adalah contoh dari proses bisnis. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa itu e-commerce. E-commerce berarti membeli atau menjual secara elektronik dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. E-commerce juga dapat berarti pemasangan iklan, penjualan, dukungan, dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah webshop. Dan di sini untuk pelanggannya bisa 24 jam dalam sehari atau tidak terbatas oleh waktu. Lalu di sini ada beberapa contoh e-commerce yang mungkin banyak orang tahu, yaitu yang pertama ada Amazon, ada Lazada, ada Tokopedia, ada juga Etsy, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah contoh dari e-commerce. Sini kita akan masuk ke dalam kelebihan dari e-commerce tersebut. Yang pertama adalah globalisasi bisnis. Lalu ada perdagangan internasional, penciptaan lapangan kerja, efisiensi operasional, data dan analitik. Yang dimaksud dari globalisasi bisnis adalah e-commerce ini memungkinkan perusahaan untuk meraih pasar global tanpa batasan geografis. Dengan e-commerce kita bisa berjualan dalam negeri, luar kota, luar provinsi, bahkan bisa luar negeri juga, tanpa ada batasannya. Lalu yang kedua ada perdagangan internasional. Yang dimaksud di sini adalah e-commerce ini membuka pintu bagi perdagangan internasional dengan cara yang lebih efisien. Kita bisa mengirim produk kita ke luar negeri juga. Lalu selanjutnya adalah penciptaan lapangan kerja. Nah, pada sektor e-commerce ini menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang. Dan e-commerce ini bidangnya cukup banyak, termasuk teknologi informasi, logistik, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Jika pada toko fisik, mungkin kita hanya memerlukan layanan pelanggan saja, namun kalau di e-commerce kita membutuhkan rekrutmen banyak bidang, karena perlu dukungan dari banyak bidang juga. Lalu selanjutnya ada efisiensi operasional. Yang dimaksud di sini adalah e-commerce ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan biaya operasional dengan mengurangi biaya overhead fisik seperti penyewaan toko dan inventaris yang besar. Dengan e-commerce kita mungkin tidak membutuhkan toko fisik. Kita bisa memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada untuk menampung barang-barang e-commerce kita. Lalu selanjutnya ada data dan analitik. Data dan analitik yang dimaksud adalah
Bisnis e-commerce ini menghasilkan sejumlah besar data yang dapat digunakan kita sebagai owner untuk analisis pasar dan perilaku konsumen. Ini akan sangat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan merespon tren pasar yang lebih cepat. Jika pada toko fisik, mungkin kita akan kesulitan untuk mendapatkan data dan analitik tersebut. Kita harus mencatat secara manual atau kita membuat analitik juga secara manual. Namun pada e-commerce, hal ini sudah terakomodir dengan baik. Jadi data dan analitiknya sudah siap kita pakai saja dan kita sesuaikan dengan data-data yang kita perlukan. Nah, beberapa keuntungannya juga nih adalah jangkauannya lebih luas. Ya, jelasnya dengan e-commerce kita bisa mengirim barang ke seluruh penjuru negeri, bahkan bisa ke luar negeri. Jangkauannya sangat luas. Yang kedua ada penghematan sumber daya. Di sini penghematan sumber dayanya adalah kita hemat toko fisiknya, lalu kita juga menghemat SDM-nya. Mungkin pada ini kita bisa lebih menghemat SDM, tidak memerlukan banyak layanan pelanggannya pada toko tersebut. Lalu availabilitasnya, pada e-commerce kita bisa buka 24 jam dalam 7 hari. Tidak seperti di toko fisik, mungkin kita hanya jualan 12 jam sehari. Lalu ada skalabilitas, ini kita dapat memperbanyak item tanpa batasan apapun. Lalu selanjutnya ada teks. Teks ini adalah yang dimaksud belum ada regulasi jelas mengenai pajak dari penjualan e-commerce kita, di e-commerce kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi proses bisnis kali ini. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf dan terima kasih banyak.